Terus Dita jawab, "Yah Mo, besok aku janjian sama teman aku yang tinggal di Jakarta. Kamu aja ya sendiri, nanti kita makan malamnya aja deh bareng ya." Terus karena Bimo juga kasihan sama Dita yang gak ngerti apa-apa di museum, akhirnya Bimo pasrah. Dan mereka berdua cari makan malam, terus pulang ke penginapan mereka. Besokannya, Bimo sama Dita berangkat misah. Dita berangkat duluan sekitar jam 11 siang, Bimo berangkat jam 12 siang. Sesampainya Bimo di museum wayang, dia beli tiket lagi. Kali ini dia tuh gak mau pulang ke sorean karena dia tuh sendirian. Jadi dia mikir jam 4 harus udah selesai semua wayang-wayang yang pengen dia gambar. Dia masuk ngelewatin lorong yang kemarin. Karena dia males ada kejadian yang sama, jadi dia ke tempat yang lain. Pas dia sampai, dia ngerasa seneng banget karena ada suara anak kecil lari-larian gitu Moebi. Sambil teriak-teriakan kayak lagi main. Dia ngerasa suasana museum hari ini tuh lebih hidup karena ada kehadiran anak kecil. Pas dia lagi lihat-lihat, tiba-tiba Bimo denger ada suara gamelan bunyi kayak lagi ada pertunjukan gitu. Di museum wayang ya? Iya. Bimo di situ makin seneng dan makin nikmatin suasana museum. Karena dia mikir ada pertunjukan wayang, dia nyari-nyari sampai keliling museum. Tapi dia nggak nemu suara gamelan itu tuh dari mana. Akhirnya dia nanya ke penjaga museum, "Pak, ini ada suara gamelan. Pertunjukannya ada di mana ya? Saya mau nonton." Terus penjaganya ini bingung sambil bilang, "Mas, nggak ada suara gamelan di sini. Hari ini juga kita lagi nggak ada pertunjukan apa-apa." Anjing, yang dengar Bimo doang. Iya. Akhirnya Bimo tuh bingung Moy. Terus Bimo tuh di situ ngerasa apa gue salah denger ya? Akhirnya Bimo nggak mau mikirin itu. Dia cari-cari wayang lain untuk digambar. Sampai akhirnya dia nemuin satu wayang yang narik perhatiannya dia banget. Wayang golek yang berbentuk kera putih. Lo tau Hanoman kan? Iya. Itu tuh ada di cerita Ramayana yang suka ada di seni pertunjukan teater rakyat. Di situ Bimo pengen banget ngegambar wayang itu. Akhirnya dia gambarlah wayang itu. Pas dia lagi asik ngegambar, tiba-tiba ada tangan yang nepok pundaknya Bimo. Pas Bimo lihat, ada perempuan pakai selendang merah sama dress merah. Cantik banget pokoknya. Berdiri di sebelah Bimo sambil ngeliatin wayang di depannya. Terus perempuan ini tuh salah fokus dan bilang ke Bimo, "Gambarin saya juga dong mas." Bimo kaget. Terus Bimo ngeliat ke perempuan ini. Bimo sampai bengong dulu saking kagetnya ngeliat perempuan ini tuh secantik itu. Dan minta digambarin sama Bimo. Bimo langsung bilang, "Ih, boleh mbak, tapi saya selesain gambar wayang yang ini dulu ya sebentar lagi." Perempuan ini cuma senyum ke Bimo terus bilang, "Iya, gak apa-apa mas." Gak lama Bimo selesai, perempuan ini tuh masih di sebelah Bimo, berdiri ngeliatin Bimo dari tadi. Karena takut canggung, Bimo nyoba cari topik buat ngobrol ke perempuan ini. "Mbak, banyak anak kecil ya hari ini di sini." Terus perempuan ini tuh cuma ngangguk sambil senyum. Akhirnya Bimo mulai ngegambarin perempuan ini sambil bilang, "Mbak, saya mulai gambar ya." Di situ muka perempuannya tuh seneng banget karena bisa digambar sama Bimo. Bimo mulai gambar perempuan ini, dimulai dari kepalanya dulu, terus badannya, terus lanjut sampai kakinya. Karena Bimo juga fokus banget untuk ngegambar perempuan ini, jadi mereka gak ngobrol sama sekali. Jadi mereka tuh diem-dieman. Tiba-tiba ada pengunjung yang lewatin Bimo, terus ngeliat gambarnya Bimo. Tapi pengunjung ini bilang, "Wah, gambar wayang yang di sana ya mas." Sebenarnya karena terlalu fokus, Bimo gak terlalu dengar pengunjung ini tuh ngomong apa. Tapi yang kedengeran sekelibet tuh cuma kayak, "Wah, lagi gambar ya mas." Terus Bimo cuma jawab, "Iya nih." Gak lama Bimo nanya ke perempuan yang lagi digambar ini, "Mbak, namanya siapa? Nanti saya tulis ya namanya di pojok kanan bawah." Perempuan ini jawab, "Maria mas." "Makasih ya mas, gambarnya mirip." Pas masih gambar kakinya, tiba-tiba ada angin ngehembus ke arah Bimo, kenceng banget. Dan perempuan ini tuh hilang tiba-tiba. Bener-bener yang tadinya berdiri di sebelah Bimo, hilang gitu aja Moy, Bi. Anjing. Terus Bimo juga dengar ada suara anak kecil yang tadi lari-larian kayak ke arah Bimo suaranya. Di situ Bimo merinding banget. Suasana di sana juga dia ngerasa mencekam banget gitu. Akhirnya Bimo mutusin buat keluar dari museum.
Pas banget Bimo keluar dari museum sambil ngeliatin gambarnya yang udah mau jadi 90%, Bimo papasan sama penjaga museum di sana. Terus penjaga museum ini tuh ngeliat ke buku gambarnya Bimo, sambil bilang, "Mas, kenapa gambar ini?" Terus Bimo jelasin lah, "Iya, tadi ada perempuan minta digambarin mas. Terus pas udah mau selesai, hilang perempuannya. Saya bingung juga dia kemana." Terus penjaganya ini bilang, "Wah, mas udah kenalan ya sama Mbak Mariam? Ya, Beliau ada wayangnya mas. Karena Mbak Mariam itu tokoh dari cerita terkenal, Si Manis Jembatan Ancol." Anjing. banget. Yang digambar sama Bimo, si manis jembatan Ancol. Iya, Itu beneran ada wayangnya. beneran ada wayangnya. Ini bener-bener gue sampai akhir nggak nyangka banget sih, Mui. Bakal ada si Manis Jembatan Ancol, fuck. Tapi kalau denger dari cerita kita bertiga, sebelum lo ngerasa digangguin sama hal-hal mistis, perlu gak sih untuk cari tahu apa yang pernah terjadi sebelumnya di tempat yang akan lo datengin, terutama di tempat-tempat bersejarah.